Isma'u wow wala tatakallamu unzuru ilayya. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin, dengerin dong, Ane punya pantun nih. Mau dengerin gak? Jawab ya. Makan duren di pantai pesisir, Said yang keren, banyak yang naksir. Hadirin, saya punya lagu nih. Hadirin, janjang hadirat, santri putri yang cantik-cantik, santri putlah yang ganteng-ganteng. Perhatikan penampilan saya. Hadirin, ada yang tahu nggak saya dari perwakilan kamar apa? Yap, salah. Saya perwakilan dari Istana Cordoba. Yang pemuda isinya adalah dari Sabang sampai Maluku, dari Majalengka sampai Afrika, dari Indonesia sampai India. Nehi, nehi. Pada kali ini dan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah storytelling yang berjudul, ada yang tahu nggak hadirin judulnya apa? Yap, salah. Judulnya adalah Isra wal Mi'raj. Pada tanggal 27 Rajab, umat Islam serentak tak kecuali memperingati peristiwa yang di luar nalar manusia, Isra Mi'raj, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 2023 ini kita telah memasuki tahun 1444 di kalender Hijriah. Menurut beberapa sumber, Rasulullah melakukan Isra Mi'raj lebih pada tahun ke-10 kenabian, lebih tepatnya lagi 621 Masehi. Sebagaimana yang hal kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, lebih tepatnya lagi 571 Masehi. Berarti Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan Nabi pada usia 40. Berarti Rasulullah pada tahun ke-10 kenabian itu pada tahun 611 ditambah 10 tahun, jadinya 621 Masehi. Hadirin, ada yang tahu gak Isra Mi'raj itu apa? Gak ada yang tahu, masa orang Islam semua kan? Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa di mana dalam satu peristiwa itu terjadi dua peristiwa yang istimewa. Dua peristiwa itu dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu satu malam. Yang pertama, Isra. Rasulullah melakukan sebuah perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Hadirin, ada yang tahu nggak Yerusalem itu apa sekarang? Salah. Sekarang adalah negeri Palestina. Kalau kalian tadi tidak percaya, kalian bisa buka Al-Quran sekarang juga. Kalian bisa buka Al-Quran Al-Isra ayat 1. Yang kedua, Mi'raj. Mi'raj Rasulullah lakukan dari orbit dunia, dari ozon dunia menuju langit ketujuh di Sidratul Muntaha.
dua lakukan hanya 1 malam. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa buka Quran sekarang juga. Kalian buka surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Di saat itu Rasulullah ditemani oleh 2 utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu adalah malaikat Jibril. Yang kedua, suatu makhluk langit yang kita tidak ketahui. Bahkan astronot juga nggak ada yang tahu. Apa ya Rasulullah menaiki sebuah makhluk? Yap, salah. Artinya adalah bubur kerok alias buruk. Di saat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu berada dalam tahun yang sangat sedih, yang sangat gundah. Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercintanya. Coba bayangkan kalian ditinggalkan oleh istri kalian aja udah sedih, apalagi Rasulullah, Siti Khadijah. Setelah itu disusul paman yang ia cintai, yang ia sayangi dan ia kagum-kagumkan, yang bernama paman Abu Thalib. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya semakin berat karena ada tekanan dari kaum kafirin yang semakin menjadi-jadi. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menjadi gundah dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril dan Buraq untuk menjemput Rasulullah untuk melakukan kegiatan Isra wal Mi'raj. Hadirin, aduh saya lupa lagi. Ada yang tahu nggak? Yang tahu tunjuk tangan. Bodyguard saya. Apa ya bodyguard saya? Ya, benar sekali. Bodyguard saya lebih pintar daripada saya. Ya, bodyguard saya. Oke. Dia tadi bilang sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah dibelah dadanya. Coba bayangin kalian dibelah dadanya. Habis itu dicuci pakai air Zam-Zam. Habis itu nggak ada bekasnya. Gimana tuh rasanya? Nggak dijahit lagi. Sakit kan? Tapi Rasulullah karena atas izin Allah yang Allah Maha Kuasa itu tak terasa sakitnya. Setelah itu, selain itu juga tujuan Isra Mi'raj juga adalah sebuah tasliyah untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang gundah karena ditinggalkan istrinya yang ia cintai dan paman yang ia sayangi. Dari hikmah terbesar Isra wal Mi'raj, kita dapat mengambil hikmahnya yang sangat besar di era kekinian, yaitu mendaur ulang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita. Maka dari itu kita harus bertakwa dan iman kita harus kuat kepada Allah. Maka Ustadz Aska pernah berkata, waktu adalah uang dan lebih berharga daripada emas. Ikhrij lidunnaka taisu abadan wa'lamu akhratika in uridu ila alaihim wal mutafikatu wallahu muwaffiqil afwa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.